Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today's discussion will be about conjunction and proposition. These two are parts of speech. Jadi pembahasan hari ini yaitu tentang conjunction atau kata hubung dan juga preposition atau kata depan. And the table of contents will be about the first is conjunction, about definition and kinds, and then coordinating conjunctions, then subordinating conjunctions, and then preposition, and then conjunctions and preposition, and then key prepositions, smart notes, and then example of questions. Kemudian akan kita lanjutkan dengan WA group activities dan juga setelahnya adalah practice, latihan dalam Google Classroom berupa Google Form. Okay, about conjunction. So, what is conjunction? I took this definition from Cambridge Advanced Learner Dictionary. In this dictionary, conjunction is described as a word such as and, but, while, or although that connects words, phrases, and clauses in a sentence. Jadi didefinisikan bahwa conjunction atau kata hubung yang disingkat penulisannya dengan con atau CONG ya, adalah kata seperti and, but, while, atau although yang fungsinya menghubungkan words, kata, phrases, frasa, dan juga clauses, klausa dalam sebuah kalimat. Oke, bisa dicermati definisinya. Ini adalah contoh bahwa fungsi conjunction itu menghubungkan words dalam kalimat. There are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment, and culture. Nah, yang saya beri warna biru ini adalah kata. Di sini yang dihubungkan adalah kata sifat. Nah, kata sifat menyifati kata benda beauty, natural, and historical. Kemudian kata benda beauty, entertainment, and culture. Nah, di sini yang dihubungkan adalah kata. Kemudian contoh dalam kalimat kedua yang dihubungkan adalah phrases atau frasa. Conjunction yang digunakan adalah and. It has also a natural beauty with green parkland. Green parkland adalah frasa. And perhaps the world's most beautiful deep water harbour. Dari kata the sampai harbour ini adalah frasa, noun phrase ya. Jadi contoh di kalimat kedua ini yang dihubungkan oleh conjunction and adalah frasa dengan frasa. Kemudian dalam contoh yang ketiga yang dihubungkan adalah clauses dengan conjunction or. Take it or leave it. Nah, jadi menghubungkan imperative sentence dengan imperative sentence. Kalimat perintah dengan kalimat perintah. Imperative clause, klausa perintah dengan klausa perintah membentuk satu kalimat. Take it or leave it. Oke, bisa dicermati untuk contoh penggunaan conjunction sebagai kata hubung dalam kalimat. Baik menghubungkan kata, frasa maupun klausa. Oke, dan about kinds. Jadi dilihat dari jenisnya, conjunction ada 3. Coordinate, coordinating conjunction, kemudian subordinate, subordinating conjunction, kemudian ada satu lagi yang tidak akan kita bahas secara mendetail di sini yaitu correlative, yaitu conjunction yang berupa rangkaian, dia datangnya serangkaian, tidak hanya satu. Both dengan and, nah seperti itu. Kita mulai dengan coordinate conjunction, coordinating conjunction, fun boys jenisnya. Kita singkat atau istilahnya jembatan keledai ya. Fun boys, F untuk for, kemudian A untuk and, kemudian N untuk no, kemudian B untuk but,
kemudian O untuk O, kemudian Y untuk yat, dan S untuk so. Jadi jenis coordinate itu hanya fun boys ini, coordinating conjunction. Kemudian yang kedua yaitu correlative, kata hubung yang berpasangan. Ada both pasangannya dengan and, kemudian either dengan or, neither dengan no, not only dengan but also, kemudian whether dengan o. Nah, ini berupa berpasangan, pasangan-pasangan. Neither, no, either, or. Kemudian selanjutnya yaitu subordinating conjunction atau subordinate. Ini jenisnya banyak sekali, yang saya tuliskan di sini hanya beberapa contoh. Di antara contohnya yaitu although, because, as, while, until, whether, since, after, so that, when, before, if. Nah, oke, bisa dicermati beberapa jenis dan juga contohnya. Berikutnya akan kita bahas apakah perbedaan dari coordinating conjunction dan juga subordinating conjunction. Oke, coordinating conjunction adalah, masih ingat ya, yaitu fun boys. For yang bermakna karena. Contohnya dalam kalimat I am not going to join the club for I am not sure of its purpose. Nah, di sini makna dari for adalah karena. Saya tidak akan bergabung dengan klub karena saya tidak yakin dengan tujuan klub tersebut. Nah, ini menghubungkan antara klausa dengan klausa. Kemudian and yang bermakna dan dalam kalimat I made a phone call and sent an email. Nah, di sini menghubungkan infinite, kata kerja. Made a phone call and sent an email. Nah, jadi menghubungkan finite dengan finite, setara. Coordinating conjunction adalah menghubungkan hal yang setara. Nah, kemudian no yang bermakna atau tidak juga dalam kalimat Dick did not receive a promotion, nor did his friends John. Jadi Dick maupun John itu tidak menerima atau tidak mendapatkan promosi. Nah, berikutnya adalah kata hubung but atau yet yang bermakna tetapi. He has a good job, yet he never seems satisfied. Atau he has a good job, but he never seems satisfied. Nah, kata yet atau but di sini bermakna sama, yaitu tetapi. Perbedaannya biasanya yet itu dipakai dalam kalimat yang lebih formal. Kalau dalam penggunaan sehari-hari kita sering memakai kata but atau conjunction but untuk menyatakan perlawanan yang memiliki makna tetapi. Di sini kata yet atau but menghubungkan klausa dengan klausa. He has a good job dengan he never seems satisfied. Berikutnya adalah or yang bermakna atau. Do you want to talk now or later? Nah, di sini kata or menghubungkan adverb now dengan later. Nah, later. Kemudian berikutnya adalah so yang bermakna sehingga. John was not in his office, so I left the document on his desk. Nah, di sini menghubungkan klausa dengan klausa. John was not in his office dengan I left the document on his desk. Nah, bisa dicermati di sini bahwa coordinating conjunction itu menghubungkan hal yang setara. Jadi kalau yang dihubungkan klausa harus dengan klausa. Kalau yang dihubungkan kata harus dengan kata. Satunya kata kerja, maka satunya lagi juga harus kata kerja. Kalau satunya adverb, satunya harus adverb juga. Oke. Berikut adalah sentence pattern of coordinating conjunction. Jadi pola kalimat penggunaan kata hubung koordinat. Nah, dalam kalimat I am not going to join the club for I am not sure of its purpose. Nah, di sini adalah I sebagai subjek, finite-nya I'm not going to. Other di sini bisa berupa
complement, adverb atau objek ya. Join the club. Finitnya ini adalah I'm not going to join the club. Kemudian conjunctionnya for, subjeknya I. Finitnya am not. Sure of its purpose, ini sebagai complement, sure. Yang untuk klausa pertama, I am not going to join the club. Ini klausa pertama. Klausa kedua, I am not sure of its purpose. Nah, di sini satu independent clause, satunya juga independent clause. Masih ingat ya bahwa independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Memahamkan ketika dia tidak dalam atau tidak memiliki kata hubung. Nah, oke. Kemudian kalimat yang kedua. I made a phone call and sent an email. Di sini subjek I, kemudian finitnya made. Other ini a phone call ini sebagai objek, kemudian conjunctionnya and menghubungkan dengan klausa berikutnya yaitu sent an email. Nah, di sini karena subjeknya sama yaitu I, yang dihubungkan adalah finitnya made dengan sent. Jadi subjek tidak ditulis kembali. I made a phone call and sent an email. Nah, ini asalnya adalah I made a phone call and I sent an email. Karena subjeknya sama, tidak dituliskan. Jadi yang dihubungkan adalah antara finite dengan finite. Oke, bisa dicermati ya. Sekali lagi yang untuk contoh kalimat pertama ada pembenaran yaitu finitnya adalah am not going to join. Nah, be going to plus per infinitive. Oke, berikutnya adalah subordinating conjunctions. Nah, saya ingatkan kembali bahwa jenis dari subordinating conjunction itu ada banyak sekali. Nah, 6 di sini hanya beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu since, yang bermakna sejak. I have been very busy since I came back here. Nah, I came back here. Since di sini menghubungkan dependent clause dengan independent clause. I have been very busy sebagai independent clause-nya. Since I came back here sebagai dependent clause-nya. Nah, saya sangat sibuk sejak saya kembali ke sini. Untuk kalimat kedua, although yang bermakna meskipun. Although the old man was hungry, he never said a word to anyone. Nah, although the old man was hungry, ini sebagai dependent clause-nya. Kemudian he never said a word to anyone sebagai independent clause-nya. Meskipun orang tua itu sangat lapar, dia tidak pernah berkata apapun kepada siapapun. Nah, dia hanya diam. Kemudian yang ketiga yaitu because, yang bermakna karena. Because it rained all day, our basement filled up with water. Jadi because it rained all day sebagai dependent clause-nya, our basement filled up with water sebagai independent clause-nya. Ingat bahwa subordinating conjunction itu menghubungkan dependent dengan independent. Kemudian berikutnya yaitu so that, bermakna sehingga. My son went to bed early yesterday so that he could get up on time this morning. Nah, di sini my son went to bed early yesterday sebagai independent clause-nya. So that he could get up on time this morning sebagai dependent clause-nya. Anak saya tidur awal kemarin sehingga hari ini bisa bangun pagi. Nah, kalimat berikutnya yaitu while, yang bermakna ketika. Nothing much changed while he was away. Nah, di sini nothing much changed sebagai independent clause-nya, while he was away sebagai dependent clause-nya. Tidak banyak yang berubah selama dia pergi. Kemudian yang
keenam yaitu until yang bermakna hingga atau sampai. We have to wait until the owner is here. We have to wait ini sebagai independent clause-nya. Kemudian until the owner is here sebagai dependent clause-nya. Oke, bisa dicermati ya penggunaan subordinating conjunction, yaitu menghubungkan antara independent clause dengan dependent clause. Untuk posisinya bisa dibalik, independent yang di depan atau dependent yang di depan. Oke, berikutnya adalah pola kalimat dalam subordinating conjunction, penggunaan subordinating conjunction. Nothing much changed while he was away. Di sini subjeknya nothing, kemudian much sebagai adverb ya. Finitnya adalah changed. Nah, kemudian conjunctionnya while, subjek klausa setelah conjunction adalah he, finitnya was, away sebagai adverb. Nah, bisa dicermati. Menghubungkan antara independent clause dengan dependent clause. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua. Since I will not be home, Tina will answer the phone. Nah, di sini since sebagai conjunction, jadi conjunctionnya di depan ya. Kemudian subjeknya I, finitnya adalah will not be, home sebagai adverb. Kemudian klausa yang kedua dengan subjek Tina, finitnya will answer, kemudian objeknya the phone. Nah, di sini susunannya dibalik, dependentnya yang di depan, independentnya yang di belakang. Nah, biasanya kalau dependentnya yang di depan, setelah klausa itu ada koma. Nah, setelah klausa yang pertama, since I will not be home, koma. Tina will answer the phone. Oke, jadi ini adalah pola kalimat dalam penggunaan subordinating conjunction. Nah, bisa dicermati ya. Oke, next is about preposition. Nah, so what is preposition? Saya mengambil definisi preposisi ini dari kamus Cambridge ya. A word which is used before a noun phrase, or a pronoun connecting it to another word. Nah, dikatakan bahwa preposisi itu dituliskan atau digunakan sebelum noun kata benda, atau sebelum noun phrase frasa benda, atau sebelum pronoun sebelum kata ganti. Nah, untuk menghubungkan antara pronoun, untuk menghubungkan preposisi dengan kata setelahnya. In the sentences, we jumped in the lake and she got mad because of you. Nah, kata in dalam in the lake ini in-nya sebagai preposisi, dan kata because of dalam because of you itu adalah preposisi. Jadi in dan because of itu preposisi. Ingat bahwa preposisi itu mengawali noun phrase atau pronoun ya, tidak mengawali klausa atau kalimat. Nah, ini yang perlu diingat. Okay, dan about prepositional phrase pattern. Jadi preposisi itu penggunaannya adalah dalam frasa preposisi. Nah, ini adalah polanya. Preposisi during diikuti oleh noun phrase the class, during the class. Kemudian preposisi boy diikuti noun motorcycle, boy motorcycle. Kemudian preposisi despite diikuti pronoun despite yourself. Kemudian preposisi because of diikuti noun phrase because of my illness. Kemudian preposisi on diikuti noun on foot. Kemudian preposisi for diikuti oleh gerund for seeing. Nah, objeknya adalah you. Nah, di sini adalah contoh beberapa penggunaan preposisi dalam rangkaian prepositional phrase. Nah, jadi preposisi itu diikuti oleh object of preposisi. Oke, bisa dicermati. Sedangkan conjunction diikuti oleh klausa. Nah, tinggal yang dihubungkan apa. Kalau yang dihubungkan kata kerja berarti kata kerja, conjunction kata kerja. Itu dalam koordinat. Tetapi dalam subordinate yang dihubungkan adalah klausa dengan klausa. Oke, berikutnya adalah conjunction versus preposition. Nah, jadi penggunaan
perbedaan penggunaan conjunction dan preposisi. Because of. Nah, because of ini adalah preposisi. He cancelled his appointment because of his illness. Nah, jadi because of preposisi diikuti oleh noun phrase di sini, his illness. Oke, kemudian because. Nah, because adalah conjunction, subordinating conjunction, berarti diikuti oleh subject verb. He cancelled his appointment because he was sick. Nah, because he sebagai subjek, was sebagai finite, sick sebagai complement. Nah, berupa adjektif sicknya. Kemudian due to itu adalah preposisi, berarti diikuti oleh, kalau tidak noun phrase ya, pronoun. The traffic jam was due to a terrible accident at the intersection. Nah, due to a terrible accident at the intersection adalah noun phrase. Nah, jadi kecelakaan yang fatal di persimpangan. Oke, bisa dicermati perbedaan penggunaan conjunction dan preposition, di mana conjunction diikuti subject verb, sementara preposition diikuti oleh object of preposition. Oke. Kemudian key preposition. Nah, di sini adalah macam-macam penggunaan preposisi tergantung object of preposisinya. Nah, kalau menyatakan how long, maka preposisi yang dipakai adalah for. We were closed for 2 weeks. Nah, kita tutup selama 2 minggu. Nah, ini kalau how long untuk menyatakan berapa lama. Kalau menyatakan kapan atau waktunya, maka memakai during. We were closed during the summer. Nah, jadi for adalah during, kedua-duanya adalah preposisi yang menyatakan waktu. Kalau yang diminta adalah berapa lama, maka memakai for 2 weeks. Kalau yang diminta adalah menyatakan kapan waktunya, maka memakai during the summer. Nah, kapan? During the summer. Berapa lama? For 2 weeks. Nah, ini adalah perbedaan penggunaan preposisi berdasarkan maknanya. Mungkin ini nanti sebagai pengecoh yang keluar dalam soal ya. Oke, berikutnya adalah penggunaan preposisi yang makna completion atau continuation. Nah, kalau maknanya completion, maka memakai have it done by tomorrow. Nah, selesaikan ini, waktunya sampai besok ya. Nah, seperti itu. Kalau use the car until this evening, pakai mobil ini sampai sore ini. Nah, kalau completion itu by tomorrow itu harus sudah selesai. Kalau continuation, memakainya ya sampai sore ini saja. Oke, seperti itu. Bisa dicermati ya perbedaannya. Oke. Berikutnya adalah penggunaan preposisi. Yang pertama bermakna two or more distinct and individual items. Jadi membedakan dua atau lebih dari dua benda, tetapi jelas perbedaannya, sudah terlihat jelas perbedaannya. Dalam kalimat, we have to choose between John, Max, and Ellen. Nah, jadi between itu bisa dipakai untuk membedakan dua benda atau lebih dari dua benda, tetapi harus jelas perbedaannya. Nah, di sini orang yang dibedakan atau yang menjadi pilihan, John, Max, and Ellen. Nah, sementara kalau lebih dari dua benda, maka memakai among. Nah, we have to choose among many candidates. Nah, di sini tidak disebutkan berapa, tidak jelas berapa yang dibedakan atau antara berapa orang, tetapi jelas lebih dari dua. Nah, we have to choose among many candidates. Nah, bisa dilihat ya di sini. Dan dicermati contohnya, contoh penggunaan antara between dan among. Okay, remember that a clause standing alone is a complete sentence. Jadi ada, kalau klausa itu bisa berdiri sendiri, punya subjek verb, subjek finite, maka bisa disebut sebagai kalimat lengkap. Conjunction must be followed by a clause. Nah, conjunction itu diikuti oleh klausa.
Klausa itu minimal punya pola subjek dengan finite atau subjek verb. Kemudian preposition cannot be followed by a clause. Nah, ingat bahwa preposisi itu diikuti oleh object of preposisi. Oke. Ini beberapa catatan tentang conjunction dan preposition. Oke, kemudian example of question. Contoh kalimat yang diminta untuk memilih antara conjunction dan juga preposisi. Nah, untuk contoh yang pertama. He left home early, bla bla bla. He still failed to catch the train. Nah, di sini dilihat setelah blank itu klausa atau object of preposition. Nah, yang bisa jadi object of preposisi apa saja tadi? Noun, noun phrase atau pronoun. Nah, ternyata setelah blank adalah klausa. He sebagai subjek, failed sebagai finite-nya. Maka yang kita butuhkan di sini adalah conjunction atau kata hubung. Nah, antara and, therefore, but dengan o yang paling tepat untuk melengkapi sesuai artinya adalah conjunction but. Nah, he left home early. Dia berangkat awal. Tetapi dia telat untuk naik kereta. Nah, sudah berangkat awal tetapi tetap telat. Kemudian contoh yang kedua. Blah blah blah, he was completing the data analysis. His secretary was addressing envelopes. Nah, di sini dilihat setelah blank itu apa? Object of preposisi atau klausa. Nah, ada he sebagai subjek, kemudian was completing sebagai finite-nya. Maka ini adalah klausa. Yang kita butuhkan adalah conjunction. Nah, antara but, besides, yet dengan while. Yang paling tepat adalah conjunction while. Nah, sementara dia melengkapi data, analisis data, sekretarisnya menuliskan alamat dalam amplop. Nah, jadi ketika atau sementara atau sambil. Nah, kegiatan yang bersamaan. Kemudian contoh yang ketiga. He is always the last to leave the office. Blah blah blah. He has very little work to do. Nah, di sini setelah blank itu klausa atau object of preposisi. Nah, ternyata ada subjek he, kemudian has sebagai finite-nya. Maka ini adalah klausa. Yang kita butuhkan adalah conjunction. Nah, karena yang bisa mengawali klausa adalah kata hubung, conjunction. Nah, yang paling tepat adalah conjunction although. Nah, despite ini preposisi ya, during juga preposisi. Antara although dengan because, sesuai maknanya yang paling tepat adalah although. He is always the last to leave the office. Nah, dia selalu pulang terakhir. He has very little work to do. Meskipun dia punya pekerjaan atau tanggungan pekerjaan, beban kerja yang sedikit. Yang paling tepat. Kemudian contoh berikutnya. I have not used the dispatch delivery service. Bla 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 ages. Nah, setelah blank apa? Klausa bukan? Ternyata bukan. Maka yang kita butuhkan adalah preposisi antara with, for dengan during. Nah, ini adalah yang menyatakan how long. Nah, selama beberapa lama. Maka preposisi yang paling tepat adalah for. Oke, nah untuk materi conjunction dan juga preposition serta contoh kalimat sudah selesai kita bahas. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan atau silahkan dituliskan dalam grup WA. Kemudian berikutnya adalah time to practice. So, thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.